Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas seputar dunia perhabiban. Kali ini ada sebuah video yang kami dapatkan dari channel Harisut. Disebutkan bahwa ada 4 kasus serius yang sedang mengintai sosok yang disebut sebagai wali. Sosok Habib yang disebut-sebut sebagai waliullah. Yang pernah didatangi ulama jin. Yang katanya ulama jin tersebut mendatangi Habib ini karena ingin meminta ijazah sebuah amalan. Ajib ya, ulama jin mendatangi Habib tersebut untuk minta ijazah. Kayaknya punya sekolah jin ini Habib, ya. Kemudian si Habib tersebut menjadi kepala sekolahnya. Pas sudah lulus, jinnya itu minta ijazah. Luar biasa. Dan juga Habib ini dikatakan bisa membelah diri menjadi 2. Wow, luar biasa, ya. Siapa dia? Dia adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kita langsung simak apa saja 4 kasus serius yang mengancam sang wali tersebut. Selamat malam teman-teman sekalian. Ada 4 kasus yang menunggu Bapak Lutfi bin Yahya yang dikenal sebagai World Sufi Presiden, sebagai Mursyid Thariqah, sebagai Ketua Jatman. 4 kasus tersebut adalah: 1. Fakta dia telah mengubah sejarah berdirinya NU. Ini adalah sebuah perilaku yang su'ul adab kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan pendiri lainnya. Yang kedua adalah fakta dia telah mengubah atau mengizinkan pengubahan sejarah berdirinya Jatman. Ini dapat kita temui dari cerita Romo Kiai Haji Halwani bersama Gusmar KBN Nusantara. 3. Fakta dia membegal dan memalsukan makam dan silsilah KRT Sumo di Ningrat yang fakta-faktanya telah disajikan oleh Gus Muhammad AR dan Raden Dibyo Trah HB2 di channel Arah 9. Bahkan Peter Carey, sejarawan dari Oxford University yang telah menggeluti sejarah Diponegoro selama 30 tahun mengatakan, siapa yang mau menantang, sembari menunjukkan bukti-bukti literatur yang ada. 4. Fakta bahwa dia tidak, tanda kutip, menerima fakta ilmiah yang disajikan Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyatakan bahwa Habib imigran Yaman Bani Ubaid bukanlah keturunan Rasul. Setidaknya dengan 4 kasus fakta ketidakjujuran tadi, semestinya para pengikutnya mulai menimbang ulang, benarkah dia wali secara hakikat atau dia cuma di branding sebagai wali? Kok dikit-dikit wali? Memangnya dari mana Anda tahu secara pasti dia adalah seorang waliullah? Kalau memang wali, kok tidak jujur kelakuannya? Kok banyak makam dan tokoh Nusantara yang dibin-yahyakan? Berdasar penjelasan dari Gus Abbas Buntet Cirebon, banyak makam-makam yang dibin-yahyakan dan dibin-assegafkan. Sebagaimana kita ketahui, wali itu dibagi menjadi 2 kategori besar. 1 waliullah, 2 wali setan. Kalau orang tidak jujur dan su'ul adab seperti itu, kira-kira masuk kategori wali yang mana? Kata-kata terakhir dari video tersebut itu mengingatkan kita ketika Ustadz Firanda menjelaskan tentang masalah waliullah. Kalau proses menjadi wali dengan menjaga tongkat di pinggir kali, di pinggir sungai, kemudian tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, maka itu bukan waliullah namanya, tapi wali syaiton. Dan memang betul, tidak mungkin proses menjadi wali Allah dengan melanggar syariat Allah. Itu tidak mungkin kaum muslimin. Namanya waliullah itu kan kekasih Allah. Yang menjadi kekasih Allah pastilah orang yang patuh, orang yang taat, orang yang bisa menjadi seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala maui. Menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran
maupun yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau, dan juga meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Ya, cuma dengan cara itu bisa menjadi wali. Makanya waliullah tertinggi itu setelah Nabi Muhammad SAW, ya para sahabatnya. Jadi ukuran untuk melihat seseorang itu benar waliullah apa bukan, ya dilihat bagaimana cara orang tersebut mengamalkan agama Islam ini. Kalau dia lurus, mengikuti Nabi dan para sahabat, maka dia waliullah. Tapi kalau melenceng, ya bukan waliullah. Karena kalau mau jadi wali, harus mengikuti orang yang sudah pasti menjadi wali. Urusan dunia saja, kita mau jadi dokter, ya harus kita ikuti pendidikan kedokteran. Mau jadi polisi, ya ikut sekolah kepolisian. Itu saja kadang masih gagal untuk jadi dokter, gagal jadi polisi. Apalagi kalau mau jadi dokter, kemudian mau jadi polisi, tapi sekolahnya di sekolah perhotelan. Ya itu jelas mustahil kaum muslimin. Dan para habib ini kita lihat banyak sekali mereka ini yang di dalam dakwahnya jelas terlihat manhajnya di dalam beragama ini menyelisihi Nabi dan para sahabat. Tapi kok bisa disebut wali? Kalau ceramah yang diceritakan karomah-karomah wali. Dan wali itu pasti dari kalangan habaib. Dan kalau cerita karomah pasti yang disebutkan kesaktian-kesaktian. Cobalah kalau ceramah itu disebutkan karomah-karomah sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana mereka ini mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk tegaknya agama Islam ini. Kalau memang wali itu kemudian identik dengan karomah-karomah kesaktian, ya sebutkan apa kesaktian mereka. Apakah mereka bisa membaca Quran dalam sehari khatam 360.000 kali? Apakah ketika mereka mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar mencium lutut mereka? Apakah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, mereka bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga? Apakah mereka bisa sekali duduk bisa selesai membaca surat Yasin 90.000 kali? Kalau memang mereka ini sakti, maka ceritakan kesaktian mereka. Masa setiap cerita tentang karomah selalu yang disebut tentang kesaktian, yang disebut wali dari Yaman? Kan membagongkan sekali kaum muslimin. Coba sampaikan, ceritakan, jelaskan kepada jamaah supaya jamaah ini membaca kitab-kitab para wali tersebut yang dari kalangan habaib tersebut. Mana kitab mereka jelaskan? Mana kitab mereka yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat dahulu berwudu? Bagaimana Nabi dan para sahabat sholat? Bagaimana Nabi dan para sahabat berzikir, bersolawat, mengurus jenazah, berziarah kubur? Mana kitab mereka yang isinya sirah Nabi dan para sahabat? Masa cerita wali yang disebut kesaktian-kesaktian? Ya, ada yang baru anak-anak, anak dari para habaib, masih kecil tahu-tahu jadi wali, bisa terbang, menembus atap. Katanya kalau bapaknya tidak menyegahnya, bisa tembus ke langit. Wali apa itu kaum muslimin? Ditambah lagi ada wali yang terjerat kasus-kasus seperti yang disebutkan di dalam video tadi. Kan sungguh terlalu kaum muslimin. Dan yang membagongkan, kok masih banyak yang mau jadi jamaahnya. Cobalah berpikir. Kenapa orang-orang yang mengajak untuk mengikuti Nabi dan para sahabat malah dicaci, malah disebut-sebut sebagai Wahabi? Giliran yang jelas-jelas manhajnya belangsak, malah disebut wali. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya nanti yang akan selamat dan yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi jelas, yang disediakan surga itu adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, yang mereka itu jelas kewaliannya, murni 24 karat. Jadi ukuran wali itu bukan sakti. Di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah karya Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air atau dapat terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan janganlah tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Apabila amalannya sesuai dengan sunnah, maka dia wali Allah. Apabila amalannya tidak sesuai dengan sunnah, maka dia adalah wali syaitan. Itu kalau beneran melihat orang tersebut bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Ini sudah tidak melihat, yang menceritakan pun amalannya menyelisihi sunnah, tapi maunya dipuji-puji, dihormati, dianggap wali, disebut-sebut sebagai cucu Nabi. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.